sama aku Mama Senja. Kali ini aku mau bahas soal tips dan trik mengatasi anak yang GTM saat MPASI. Untuk kalian yang sedang memulai program MPASI pasti lagi seneng-senengnya dong, karena apapun yang kalian kasihkan ke anak biasanya akan dia lahap gitu aja. Karena biasanya sesuai dengan pengalaman aku MPASI kemarin, di awal-awal MPASI itu anak sangat excited dengan apapun yang aku kasihkan. Jadi mau itu protein hewani, mau itu buah, sayur, apapun dia makan, apapun dia lahap gitu. Dan jenis-jenis protein hewani apapun yang aku kasihkan itu dia mau gitu. Tapi di bulan kedua MPASI itu mulai muncul gerakan tutup mulut atau bahasa populernya sering kita sebut dengan GTM. Awalnya aku bingung. Waktu itu aku sempat ke dokter waktu imunisasi anak aku tanyakan, dokternya cuma jawab satu hal, bosan sama menu makanannya gitu toh. Nah, aku makanya dari situ tuh aku nggak mau berpangku tangan dengan apa yang dikatakan dokter. Lalu aku amati terus pola makan anak aku. Iya, bosan kah? Ya, itu salah satunya. Di kamus aku dalam mengasuh anak aku, Mams, kalau ada terjadi kendala di perjalanan pengasuhan, salah satunya soal nggak nafsu makan atau mungkin rewel tiba-tiba, kalau aku nggak tahu penyebabnya, maka aku nggak bisa nemuin solusinya. Makanya pertama-tama kalau kita menemui kendala dalam pola asuh anak kita harus terlebih dulu tahu pencetusnya. Masalahnya apa sih? Ada di mana sih masalahnya? Apalagi anak bayi kan belum bisa bicara, jadi kitanya yang harus peka mengenali anak kita maunya apa. Setelah kita tahu masalahnya, kita baru bisa mencari tahu solusinya. Dan setelah anak aku 13 bulan, aku merangkum kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika terjadi GTM. Kemungkinan yang pertama yakni, aku sambil lihat catatan ya, Mam, biar nggak lupa. Yang pertama, mereka belum lapar. Jadi Mam, biasanya kalau habis bangun tidur langsung aku sodorkan makanan, dia pasti akan menolak. Karena kan apa ya, pencernaannya masih baru bangun begitu, mulutnya juga masih apa ya, bau-bau tidur gitu. Jadi kalau langsung makan tuh rasanya dia nggak semangat. Biasanya aku biarkan dulu dia bermain. Setelah dia rasanya haus gitu, biasanya mulai aku kasih air atau kasih ASI dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Baru nanti aku kasih sarapan paginya, bubur maksud aku. Nah, baru nanti mulai siangnya bertahap ke snack time, terus makan siang dan lain sebagainya lancar gitu. Tapi memang harus nunggu waktu dimana dia lapar. Lebih bagus lagi sih sebenarnya setelah mandi ya, Mams. Tapi biasanya kalau makan setelah mandi, habis itu akan mandi ulang. Karena setelah makan biasanya belepotan kemana-mana dan amis biasanya kan gitu. Nah, terus yang kedua, kemungkinan yang kedua ketika anak kita GTM yang aku temukan yakni bosan terhadap variasi makanan yang kita kasihkan. Ini sama seperti yang disarankan sama dokter anak aku kemarin. Jadi bosan. Jadi 1 bulan dia makan, aku ganti-ganti, kadang ayam, daging. Untuk protein hewaninya ya, untuk campurannya kan kita bisa mix and match dengan yang lain. Aku putar terus gitu, terus dia bosan. Akhirnya di masuk ke 7 bulan 2 minggu itu baru aku menemukan kalau dia benar-benar bosen sama variasi makanan yang aku kasihkan. Nah, ketika aku kasih ikan, maka aku harus cari ikan yang lain yang belum pernah dia makan gitu. Dan cara mengolahnya pun juga harus aku bedakan, walaupun sama-sama tidak menggunakan garam dan gula, tapi bumbu-bumbu pemanis lainnya tuh aku variasikan dengan bumbu-bumbu yang lain begitu. Kayak misalnya mulai aku kasih kurkuma atau bau-bau aroma sedap serai gitu. Jadi ada apa ya, aroma-aroma yang berbeda, kemangi itu juga dia suka gitu. Jadi variasinya kita tambahin. Jadi makanya kita harus jadi koki yang super kreatif ya untuk bayi kita yang sedang MPASI. Terus kemudian kemungkinan yang ketiga, Mams, yang ini biasanya kita abaikan, haus
seret. Jadi anak kita itu juga di tengah-tengah makanan, walaupun makanannya bubur ya, dia juga bisa haus, dia juga bisa seret gitu loh Mams. Karena mungkin baru bangun ya, tenggorokannya masih butuh untuk dikasih cairan gitu, langsung kita kasih makan ya seret dong. Nah biasanya gerak-geriknya di anak aku nih, kalau dia haus tuh biasanya dia akan kayak apa ya, celingukan, lihat di mana ya air, jadi kayak celingukan nggak jelas gitu loh, gitu Mams. Jadi begitu setelah itu aku kasih air dikit aja, jangan banyak-banyak karena dia bisa kenyang air duluan ya. Dikit aja kasih air itu, habis itu makan lagi, dan itu lahap banget Mams gitu. Terus yang keempat, kemungkinannya lagi dia nggak cocok sama teksturnya Mams. Jadi di 6 bulan awal itu anak aku makannya bubur halus, bener-bener halus mendekati cair. Terus aku tingkatkan lagi mulai ke bubur yang lebih padat gitu. Ketika makin padat itu dia cuma makan 2 suap kali, itu nggak mau. Oke, berarti kita turunkan lagi teksturnya, aku turunkan lagi jadi lebih cair lagi. Keesokan harinya aku padatkan lagi, terus habis 5 suap, jadi gitu naik turun tekstur, naik turun tekstur gitu, terus sampai akhirnya dia bisa makan padat bener-bener. Sekarang udah nasi sih, udah 13 bulan kan, jadi udah bener-bener nasi, udah biasa, maksudnya udah makan kayak kita, apa yang aku makan, yang penting nggak pedes ya gitu. Terus kemungkinan yang kelima yang aku temukan, nggak mau disuapi. Jadi anak aku di 7 bulan itu dia itu sudah finger food kan, jadi apapun yang masuk ke mulutnya tuh dia maunya tuh dipegang sendiri. Dia kayak apa ya, jadi kayak gengsi gitu disuapin, jadi nggak mau disuapin gitu, mau beneran. Jadi kalau misal aku kasih dia makanan gitu di depannya, dia makan dengan caranya, belum pakai sendok waktu itu. Jadi dia makan dengan caranya gitu, dia maunya tuh makan sendiri, jadi bener-bener nggak mau disuapin. Kalau disuapin dengan makanan yang sama, aku suapin gitu, dia akan GTM. Atau kalaupun dia masuk mulut, habis itu dia muntahin lagi, dan itu lumayan menguras kesabaran Mams gitu. Akhirnya aku latih, oke, kalau memang maunya makan sendiri, makan dengan rapi, tapi memang masih pelan-pelan ya Mam. Terus aku treatment untuk makan sendiri, tapi iya lebih baik lah ya, lama-kelamaan akan lebih baik dan lebih rapi begitu. Walaupun dia nggak mau disuapi, tapi kan paling nggak tetap ada makanan yang masuk dengan dia tetap makan sendiri. Tapi bonusnya memang harus bersih-bersihnya setelah dia makan tuh lebih ekstra lagi kalau daripada kita suapin gitu. Kemungkinan yang keenam, yang terakhir yang aku temui ketika aku mengasuh anakku, yakni nggak suka sama makanannya. Jadi Mams, ternyata kebiasaan makan anak kita itu sudah terjadi ketika ada di dalam perut. Jadi apa-apa yang sering kita makan, apa-apa yang jarang kita makan ketika kita hamil, itu ternyata juga berdampak besar ke anak. Dan juga genetik Mams. Aku menemui apa-apa yang tidak disukai suami aku, anak aku juga nggak suka. Terus makanan yang jarang aku konsumsi ketika aku hamil, itu juga dia nggak suka. Jadi sampai sekarang anak aku tuh tidak suka yang manis, jadi kayak es krim. Terus kalau makanan aku kasih kecap gitu, atau aku kasih santan gitu, dia nggak suka gitu Mams. Jadi pola makannya juga tergantung sama genetik juga ya ternyata, dan apa yang aku makan ketika aku hamil itu juga sangat menentukan. Jadi sekarang anak aku tuh suka banget sayur sama buah daripada cake, es krim atau sesuatu yang manis-manis, itu dia nggak suka gitu. Itu aja kemungkinan yang aku bisa share ke kalian. Kira-kira kalian nih para moms yang sudah lebih dulu menangani anaknya yang GTM, apa aja sih kemungkinan yang kalian temukan di lapangan? Kenapa anak kalian GTM? Apa sih yang belum ada yang aku terangin tadi? Tulis dong, share pengalaman kalian di video aku ini. See you and bye-bye.